Selamat datang di episode 17 dari Kakak Kes. Bersama gue Muhammad Ahwi Karuniado, host biasa Allah. Iya. Dan ini Junara Sunyi. Coba Jun, kenalin dulu Jun. Bukannya pada kenal ya? Tahu gue sih pada kenal sih. Jadi- udah dengar suara gue ini. Jadi Junar itu yang waktu itu tampil di episode Awal lah. kelima. Ya. Ngomongin tentang content creator. Tentang content creator, iya. Nah, sekarang kan seperti biasa, Kakak Kes kan lahir cuma untuk ngebantu kita berbicara, cuma untuk ngebantu kita mengartikulasikan bahasa. Jadi kita santai-santai aja ya. Iya. Nah, kira-kira nih Jun, Iya. gimana hidup lu habis kuliah? Ya gitu-gitu aja. Kenapa gitu-gitu? Coba jelasin dong. Habis lulus kuliah kapan kalau nggak salah? Lu tahun lalu ya? Iya. Ya yudisiumnya sih lulus itu baru dinyatakan lulus sekitar bulan Lebih kuat lagi dong. Mikirnya cukup Iya. jauh soalnya. sekitar bulan Februari, kalau Februari atau Januari gitu baru dinyatakan lulus dari yudisium. Gitu sih. Berarti lu wisuda kemarin Tanggal Juni Iya, 2019. Iya, di 2019 baru. Iya. Nah, habis lulus gimana tuh rasanya? Ya habis lulus kan ya dari sebelum lulus sih gue udah apply ke udah kerja malu kan. Kayak Kerja bareng. Iya, kerja bareng yang di hipotesa sama Neurot kan. Terus yang akhirnya di PT yang mencerdaskan anak bangsa kan. Nah, Iya, itu sih paling ya itu doang. Terus malah sempat apply ke industri kreatif yang lain juga di BSD waktu itu pernah. Tapi sekarang udah enggak sih. Ya udah pernah cerita sih lu sebelumnya di episode yang kelima itu ya, lu udah muak lah dengerin. nah sekarang gue mau nanya nih, abis kuliah lu makin bahagia gak sih? Ya sebenarnya sih gimana ya? Ya ada lah momen-momen bahagia tapi ada juga momen-momen yang mungkin kurang bahagia gitu ya. Namanya juga hidup lah ya. Kan enggak selamanya jalannya lurus terus gitu kan. ngomongnya Pasti ada belok-belok. ngomongnya general banget bro. Iya, emang itu ya. Emang. Yang emang life is simple gitu kan. Ya lu kalau mau happy ya kejar kebahagiaan itu gitu Nah kan. itu. Kalau lu nggak mau happy ya lu tidur aja di kosan di rumah kan, yang males-malesan kayak lu gitu kan. Nah, Mungkin gini. Oke. Oke. Rebahan di kasur tuh sesuatu yang bahagia gitu kan. Tapi ya belum tentu buat semua orang gitu. Iya, oke. Ya kalau mau ditanya bahagia apa enggak ya ada momen bahagia, ada momen enggaknya lah. Tapi ya gimana kita mempersepsikannya aja sih. Nah, yang kan di episode 5 itu di bulan waktu kita pertama kali berbicara bareng, lu udah ngejalanin YouTube sendiri kan? Iya. Nah, sekarang coba update gua dong, YouTube lu udah gimana? Berapa video yang udah lu rilis? 120 video 120 video, geng. Itu udah semua tentang tutorial pembuatan video. tutorial pembuatan video 120 subscribernya berapa, Jun? 436. Mantap. Itu banyak loh. Hah? Nggak cukup banyak buat gue. Itu 400 orang kalau lu sejajarin di lapangan basket juga penuh. Iya, tapi belum 100.000. Masih jauh. Alah. Tapi ya gitulah, namanya juga bikin konten kan butuh proses lah, butuh waktu. Ya kan seperti yang diomongin sama Gary V. Ya kita harus sabar lah. Kalau lu follow Instagramnya dia suka banget ceramah di Instagram Story. Bagi-bagi konten Gary V juga. Iya sharing postingan kayak gitu-gitulah di Instagram Story juga. Ya menurut gua itu penting sih. Jadi kayak penting banget. Gue setuju. Biar lu bisa jalin hubungan lah sama follower lu, sama customer lu kayak gitu. Karena gimana pun mau lu content creator kayak lu entrepreneur kayak businessman kayak apapun itu, untuk mengenal seseorang, mengenal customer lu atau follower lu itu penting banget gitu loh. Jangan cuma kayak promosi doang, tapi lu sendiri lu nggak tahu follower lu ini target audiensnya siapa. Bener. Kan? Terus umurnya berapa, mereka sukanya apa, terus kalau misalkan mereka suka nonton, apa yang mereka suka nonton kayak gitu, itu kan juga penting buat supaya lu tahu mereka itu sukanya apa kalau nonton di YouTube kayak gitu. Nah, lu selain di YouTube aktif juga nggak sih? Bisa di LinkedIn, di Twitter. Di LinkedIn sekarang gue udah mulai aktif sih. Di LinkedIn aktif banget nih. Ya udah mulai aktif ya dari yang sebelumnya, karena gue awalnya gue juga sempat beraneka sih kayak sosial media apaan sih, kayak toxic banget, cuma
isinya cuma orang-orang sharing tentang pengalaman mereka jalan-jalan misalnya keluar negeri atau keluar kota, kayak misalkan kayak influencer gitu yang followernya udah 10.000 atau bahkan udah 100.000 atau bahkan udah jutaan, itu kan rata-rata ya isinya cuman kayak gue lagi keluar negeri ya kan, nyoba makanan ini, restoran elit yang ini, itu kan rata-rata orang bilang aduh lu kayaknya enak banget sih hidupnya, bisa kemana-mana ya kan, padahal sebenarnya ya bisa aja itu ya job mereka gitu loh, mungkin aja job mereka tuh seperti itu gitu. Jadi kita juga sebenarnya ya kalau dibilang sosial media itu toxic ya enggak juga, karena kita sendiri yang nggak ngerti gitu loh apa yang di share di sosial media itu tujuannya buat apa gitu kan. Akhirnya ya gue menyadari di sosial media itu penting banget buat menjalin hubungan lu sama follower lu sama customer lu gitu loh. Itu juga berguna banget sih di bisnis dan di content creation gitu. Jadi Twitter, Dia Twitter LinkedIn, juga, LinkedIn, terus Instagram dan YouTube kayak gitu. Coba gue cek LinkedIn lu, connectionnya masih 200 orang deh. Iya kan baru mulai. Sabar Pak. Enggak, lo harus kalau di LinkedIn ya, lo harus coba aktif connect ke semua orang. Semuanya aja lo connect. Iya. Iya, bukan cuma ya kalau connect sih mungkin gua nggak semuanya, tapi beberapa gua juga udah mulai engage gitu, kayak jadi gua terlibat apa yang di post sama orang. Misalkan gue suka ini orang ada posting soal misalkan entrepreneurship atau content creation atau misalkan gimana jadi better CEO misalkan. Nah itu kalau misalnya menurut gue itu sesuatu yang tertarik dan gue ngerti itu yang mereka ngomongin apa, biasanya gue ikut terlibat kayak gitu. Jadi kayak cara jadi CEO yang lebih baik tuh kayak gitu, dan gue ngerti cara jadi CEO yang baik gimana sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman gue, biasanya gue ikut terlibat juga kayak gitu. Jadi ya itu sih, jadi nggak cuma posting doang tapi juga ikut terlibat gitu loh. Ikut terlibatnya juga nggak spam juga, jadi benar-benar terlibatnya aktif karena gue tertarik juga kayak gitu dan gue ngerti. Nah yang tadi gue pengen tekanin juga di LinkedIn harusnya lu coba aktif nih kayak gini. Iya. Connect aja nih. Connect. Karena kalau enggak bakal tumbuh dong itu apa namanya? Oh iya. Oh iya, Iya, gue baru tahu juga. Itu maksudnya gue belum ngelakuin sih kayak kalau yang connect ke orang-orang. Karena di LinkedIn itu tumbuhnya cukup cepat loh. Karena semua orang di LinkedIn cenderung ingin connect ke orang lain. Iya. Jadi kalau misalnya lu semakin banyak connection, semakin banyak juga invitation yang lu terima dari orang. Jadi kayak lama-lama tumbuh. Iya. Kayak di pengalaman gue ya, awalnya connection gue tuh cuma 1.000, ya kan? Karena gue aktif banget tuh, satu hari gue add 30 orang. Iya. Tapi setelah 1.000 banyak connectionnya masuk juga, jadi lama-lama sekarang udah 4.000 men. 4.700. Jadi kalau kita connect ke orang lain itu juga bisa memancing orang connect ke kita. Iya, karena kita aktif berarti kan. Oke. Itu ngebantu banget. Jadi ntar kalau misalnya connection lu udah ribuan, lu bisa ngeliat tuh statistiknya di post yang lu bikin, berapa banyak orang lihat, berapa banyak orang yang engage. Iya. Itu cukup ini apa? Cukup besar lah. Cukup besar. Dan lu bisa ngeliat juga kalau pelan-pelan ya, kalau kayak teman gue, dia sering tuh connect ke semua orang. Iya. Tapi waktu dia milih teman, dia pilihnya recruiter. Karena biasa kalau recruiter atau headhunter bakal kasih tawaran kerja kan. Iya. Jadi teman gue itu bisa lebih enak waktu pindah kerja. Karena udah ada tawaran dari LinkedIn, melalui LinkedIn. Tapi connect ke orang-orangnya juga harus ke orang-orang yang benar-benar sesuai dengan target kita juga lah ya. Kalau gue nggak sih. Oh, kalau lu nggak. Gue semua gue masukin kan, semua gue connect. Tapi kalau teman itu sesuai target dia kan. Kalau dia hajarnya semua headhunter sama recruiter. Oke. Terserah jalan lu yang mana. Kalau gue sih jalan gue kan karena gue pengen banyak connection aja. Oke. Iya sih. Tergantung lah ya. Tergantung. Kayak Gary Vee aja connectionnya banyak banget kan. Padahal gue nggak yakin dia tahu semuanya secara personal orang-orang tersebut gitu. Iya. Gary Vaynerchuk. Gila men, connectionnya Gary Vaynerchuk followernya Gary di LinkedIn tuh 3 juta orang. Ya wajar lah. 3,6 juta orang. Kan dia terkenal karena LinkedIn. Setelah LinkedIn baru Instagram kayak gitu, itu YouTube, ya kan, Snapchat. Gila emangnya orang. Pengen banget jadi dia. Udah dulu yang banyak. Passion dulu. Passion. Sabar.
Nggak bisa bro, umur pendek men. Nggak boleh gitu lo, beneran pendek lo. Maksudnya ya orang hidup paling sampai umur 72 80, Ya sekarang umur kita berapa? 23 24. 30 aja belum nyampe. 30 tahun aja minimal 6 atau 7 tahun lagi ya kan, 6 atau 5 tahun lagi, itu masih jauh banget. Bro, lu kedip juga udah habis tahun. Wah. Inilah yang gua setuju sama Gary V. Kenapa gua setuju sama dia? Karena banyak banget orang yang mikir kayak, aduh gua udah umur 28 tahun, gua udah umur 25 tahun, gua udah umur 30 tahun, tapi gua nggak sukses-sukses. Sedangkan yang datang ke gua ada umur 78 tahun misalkan, atau nggak usah ngomong 78 tahun deh, anggaplah cuma 62 tahun misalkan datang, enggak, dia nggak mengeluh, udah 60 tahun nih dia nggak mengeluh, tapi dia bilang, gue baru aja resign dari kantor gue dan gue mau bikin bisnis yang baru dan yang bakal launching paling cepat 10 tahun lagi. Lu udah 60 tahun gitu loh, lu mau nunggu 10 tahun lagi baru bener-bener launching, baru bener-bener lu kaya, ya keburu lu meninggal gitu loh maksud gue. Sedangkan lu yang baru umur 28 tahun, 30 tahun, 25 tahun, bahkan di bawah 25 tahun mengeluh terus menerus, nggak pernah bersyukur kayak kapan gue kaya, kapan gue sukses. Ya. Karena kalau menurut gue pribadi adalah ketika lu masih muda, masih umurnya antara 20 sampai 30 tahun, apalagi di bawah 20 tahun, itu bukan saatnya lu memikirkan kapan lu sukses, kapan lu kaya. Yang harus lu pikirin adalah gimana caranya lu punya koneksi sebanyak-banyaknya sama target lu, target orang lu, misalnya target audience lu atau target customer lu. Dan yang paling penting adalah lu cari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu loh. Kalau lu baru fresh graduate atau lu baru pernah kerja sekali selama setahun itu tuh sebentar banget gitu loh. Buat pengalaman kerja tuh kayak lu ya sama aja kayak fresh graduate gitu loh. Mungkin lu merasa, oh gue udah punya pengalaman 1 tahun. Oke, lu punya pengalaman 1 tahun, tapi fresh graduate yang graduate pun kadang udah punya pengalaman magang misalkan, ya kan magang juga hampir sama dengan kerja ya kan. Jadi ya menurut gua fokus dulu cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kalau belum punya pengalaman, gak usah mikirin kapan lu sukses, kapan lu kaya. Yang lu pikirin gimana caranya lu dapat pengalaman seluas-luasnya, koneksi sebanyak-banyaknya. Dan kalau paling penting kalau lu mau lanjut S2 itu ya lu fokusin gitu loh. Setelah itu nanti pasti kesuksesan dan kekayaan bakal ngikutin lu seterusnya gitu loh. Itu sih yang makanya banyak orang tuh suka mempressure dirinya sendiri, memberikan tekanan pada dirinya sendiri karena lingkungan selalu bilang, kok kamu belum dapat kerja sih, atau nggak usah ngomong belum dapat kerja deh, anggaplah yang udah dapat kerja, udah kerja misalnya 6 bulan atau 1 tahun, masih ada aja orang atau lingkungan di sekitar kita yang bilang bahwa kenapa sih kok kerjaan lu gini-gini aja, kapan lu bikin bisnis sendiri, atau kapan lu punya misalkan restoran sendiri kayak gitu. Menurut gua ya boleh aja lu mikir kayak gitu, tapi lu masih muda gitu loh. Bukan itu saatnya yang lu pikirin gitu loh. Yang harus lu pikirin adalah gimana caranya gue bisa dapat pengalaman di tempat kerja gue sekarang, gimana hubungan gue dengan rekan-rekan kerja gue di kantor ataupun di startup yang lain kayak gitu. Itu loh yang harus difokusin. Jadi kalau kita terlalu sendiri pun terlalu menekankan diri kita terlalu memberi tuntutan yang berat kepada diri kita sendiri, akhirnya nanti ya kita stres sendiri gitu loh. Makanya kan banyak para remaja yang baru umur 25 tahun, bahkan di bawah 25 tahun, 28 tahun, 30 tahun stres, depresi. Ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Ya kan? Kenapa? Karena lingkungan gitu loh. Tapi bukan berarti kita bisa nyalain lingkungan juga. Tetap itu salah kita sendiri. Kenapa? Karena kita mendengarkan apa kata lingkungan gitu loh. Ya kita, lingkungan ya lingkungan gitu loh. Itu udah beda dunia lah, beda kepribadian gitu loh ibaratnya. Jadi ya kita juga harus ngerti lah ya, emang benar kata Gary V, manusia tuh nggak punya hubungan yang baik dengan waktu gitu loh. Kita harus bisa membangun hubungan yang baik dengan waktu. Kenapa kita nggak punya hubungan yang baik dengan waktu? Karena kita tuh peduli sama apa kata orang. Kok lu nggak kaya sih, si B aja udah kaya padahal umurnya baru 18 tahun, lu udah umur 24 tahun lu nggak kaya terus kenapa kalau gue belum kaya tapi gue udah umur 24 tahun? Kan tujuan hidup gue sama tujuan hidup dia beda gitu kan. Dia pengen jadi entrepreneur di bidang media, gue pengen jadi content creator. Walaupun misalnya sama-sama pengen jadi entrepreneur, dia di bidang media, gue pengen di bidang food and beverage misalkan. Itu kan udah beda gitu loh. Jadi kita pun harus ngerti tujuan kita beda-beda dan kemampuan kita pun beda-beda gitu loh. Gila. Kalian yang dengerin setuju yang mana nih? Kalau gue pribadi, yang bagian itu gue nggak setuju sih. Kenapa nggak setuju?
Karena di umur 23 tahun Mark Zuckerberg udah bikin Facebook. So, terus Nggak bisa dong. ya lu maksud Memang bukan. Iya, terus Cuma itu jadi standar yang baru, kayak ya udah, kita anak muda harus segera bergerak, men. nah ini lagi nih salahnya di sini nih. Kalau menurut gua nggak ada yang namanya standar. Standar itu kenapa ada? Karena dibuat sama manusia kan. Manusia itu rata-rata pasti yang bikin bukan kita. Karena lingkungan di sekitar kita ya kan. Lu umur 23 tahun lu harus kaya. Lu harus punya perusahaan sendiri. Terus sebelum umur 30 tahun lu harus merit. Sekarang gua tanya, merit itu yang merit apa? Jodoh itu yang menentukan adalah Tuhan ya kan. Manusia berusaha, yang menentukan ya Tuhan gitu loh ya kan. Jadi kalau misalnya sampai umur 30 tahun amit-amit nih ya, lu belum dapat jodoh, misalnya belum dapat cewek yang sesuai, yang cocok dengan lu, masa lu memaksa lu kenal orang lain sehari 2 hari langsung merit, kan yang ada lu hancur kehidupan rumah tangga lu gitu kan. Itu loh, jadi yang nggak ada salahnya. Emang kenapa kalau yang umur 25 tahun udah merit, gue yang umur 30 tahun belum merit gitu kan. Nah itu kalau itu gue setuju. Ya, Enggak, karena konteksnya merit. Kalau merit di perspektif gue juga itu bukan prioritas saat ini. Tapi yang standar yang gue terima dan akui adalah men di luar sana umur 23, 24, 25 si yang bikin Snapchat itu semua anak-anak muda. Makanya bahkan ada list kayak Forbes 30 under 30. Bagi gue itu standar yang ya udah, kita anak muda harus lihat we have to go this far karena kita harus ngelakuin apa yang harusnya kita lakuin. We have to go big, fast, as quickly as possible gitu loh. Karena kalau misalnya ya semua orang punya social clock-nya masing-masing. Ada yang nikah di umur segini, ada yang di umur segono. Tapi bagi gue karir dan percepatan karir dan kemana kita akan berada itu jauh lebih tinggi prioritasnya. Jadi kita harus pakai standar yang lebih tinggi daripada yang lain-lainnya. Ya oke, nggak apa-apa. Iya benar. Iya, setiap orang punya perspektif beda-beda. Tapi satu lagi yang mau gue garis bawahi di sini, tahu nggak perusahaan-perusahaan besar itu yang mungkin udah profit tapi masih pakai investor. Tahu lah. Iya kan, banyak kan, contohnya Gojek kayak gitu kan. Itu kan udah lumayan terkenal, orang udah banyak tahu kan, tapi masih pakai investor. Itu artinya apa? Mereka belum balik modal, ya kan? Mungkin profit udah tapi balik modal belum, ya kan? Itu artinya ya mereka belum sukses gitu loh. Menurut gue itu belum sukses. Selama lu masih pakai investor, selama lu belum balik modal lu belum sukses. Kalau menurut gue gitu. Tapi ya ibaratnya lu udah ada exposure gitu loh. Tapi yang perlu gue garis bawahi di sini adalah kayak CEO Gojek aja sebenarnya masih muda banget. Menurut gue itu masih muda banget. 35 tahun. 35 tahun itu masih muda banget. Enggak. Dia waktu bikin Gojek tuh 8 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu ya. Berarti masih umur 28, 29, 30 lah. Anggaplah 25. Anggaplah 25 baru mulai bikin perusahaan, baru mulai bikin startup. Itu tuh masih muda banget. Kenapa 25 tahun? Gitu loh. Banyak orang yang udah umur 32 tahun aja itu masih kerja sama orang gitu loh. Dan ternyata pas umur misalnya 35 tahun atau 38 tahun baru mulai startup sendiri misalnya, atau perusahaan sendiri gitu kan. Ya menurut gue itu nggak apa-apa, yang penting lu ngerti, lu kalau mau jalanin sesuatu yang pemiliknya adalah lu sendiri, CEO-nya lu adalah lu sendiri, ya lu harus tahu apa yang lu harus lakuin, apa yang lu harus kerjain kayak gitu. Itu lu harus tahu. Jadi ya nggak perlu memberikan tuntutan kepada diri sendiri gitu loh. Ujung-ujungnya juga setiap orang prosesnya tuh beda-beda gitu kan. Ada yang udah 1 tahun, 2 tahun udah bisa langsung sukses. Ada yang misalkan 5 tahun atau bahkan 10 tahun baru bisa sukses, ya kan? Ya nggak apa-apa selama lo belum punya tanggung jawab yang besar, misalnya sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai ayah, sebagai orang tua kayak gitu, ya nggak apa-apa, lu jalanin aja. Beda kalau misalkan ceritanya adalah lu udah punya istri, terus udah berkeluarga, udah punya anak, ya itu tanggungannya udah banyak gitu loh. Ya lu udah nggak bisa lagi mikirin kayak kok kayaknya gue nggak sukses nggak kaya. Ya mungkin kalau lu udah berkeluarga lu oke lah, masih bisa lu mikir kayak gini, lu masih wajar lah gitu loh. Tapi maksud gue kalau lu belum punya tanggungan dan belum punya keluarga sendiri gitu loh, itu masih ada waktu sih menurut gue buat mengejar apa yang lu mau gitu. Setuju. Jadi pada pendengar ketahuan kan kedua perspektif yang sangat berbeda ini kan. Iya. Tapi yang gue setuju yang bagian merit. Waduh men, merit adalah hal yang berbeda dari karir. Yeah. Kalau lu bikin perusahaan dan perusahaannya gagal, ya udah gagal. Lu pakai rencana kegagalan lu dengan bangga. Gue gagal bikin ini, it's fine. Gue belajar banyak, gue bikin perusahaan baru. Tapi kalau merit dan gagal,
Merit gagal tuh maksudnya gimana? Cerai. Oke. Itu susah banget, man. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kalau di karir belajar sebanyak-banyaknya dengan kegagalan. Tapi kalau di pernikahan milih satu orang itu susah banget. Iya makanya kalau mau pisah jangan pas sudah married, pas masih pacaran. Masih pacaran. Iya, karena jauh lebih mudah hidup lu kalau lu pisahnya pas lu masih pacaran dibanding pas lu udah married. Kalau lu udah married, lu cerai itu sama aja kayak kiamat sih. Iya. Kan buat anak. Iya betul. Apalagi kalau lu udah punya anak gitu. Anak lu mau ikut siapa? Mau ikut papa, emaknya ngomel cemburu. Mau ikut emak, bapaknya ngomel cemburu. Jadi cemburu banget. Apalagi kalau kayak gue sayang. Jadi ya serba salah gitu loh. Jadi ya pastikan lu berpikir matang-matang sebelum lu married gitu. Nah, ini kalau masalah merit ya, yang gue herannya umumnya merit itu atau pernikahan dianggap sebagai titik akhir. Padahal waktu lu nikah di situ baru ketahuan yang sebenarnya. Itu bukan titik akhir, itu bukan end goal, iya, justru itu kehidupan baru. Iya. Gitu kan. Lu tinggal sama dia, lu ngeliatin sikapnya segala macem. Iya. Tapi kalau karir ya udah, lu exit aja gitu. Iya, exit ya perusahaan tinggal cari karyawan baru. Iya. Kalau lu exit, masa istri lu mau cari suami baru, kan repot, itu sama dia cerai. Iya kan, kecuali selingkuh kayaknya maaf. itu jangan. Nah, oke, kita 20 menit nih, 20 menit. Asik juga ya, kayak tadi membara sekali pembahasannya. Ini pertama kali di KKS pembahasan yang membara selama episode sebelumnya nggak ada yang membara, boy. Membara, iya. Gila. Sekarang gue mau nanya ini terakhir sebelum kita tutup ya kan. Lu kan banyak banget nih konsumsi konten luar negeri kan, kayak Gary V. Iya. Lu nonton Grant Cardone nggak ya. Yang kayak Gary V yang lu dengerin siapa lagi? Apa podcast? Iya. Selain Gary V. Terakhir gue dengerin apa ya? Paling Matt D'Avella. Oh iya. Good, Matt D'Avella. Gue suka banget tuh. Lebih sering nonton videonya kan? Tapi udah lama nonton juga. Terakhir tuh yang 3 year rule bukan ya? Bukan itu aja belum. Yang dia apa? Yang dia pindahan, yang dia nikah, yang dia pokoknya masak pakai telur terus ini apa? Dia kameranya dari atas. Terus yang tentang mental health dia. Iya. Kalau nggak salah yang itu udah lama banget sih. Nah, kayak dia kan orangnya peduli banget kan namanya mental health. Iya. Gitu. Dan dia hidupnya sangat minimalis kan. Iya, dia hidupnya sangat minimalis. Dia terkenal karena minimalis ya sih. Iya. Gue pengen jadi kayak gitu juga. Nah, sekarang yang pengen gue tanya nih, ngelihat konten-konten kayak gitu yang kayak Gary V, Matt D'Avella, apa yang paling lu pelajari dari mereka? Gimana ya? Kalau secara general susah sih sebenarnya. Karena tiap content creator pun kontennya beda kan. Kalau Gary V kan lebih fokus ke entrepreneurship sama life kan. Agresif banget kan, agresif banget. Kalau Matt D'Avella itu lebih ke content creation sama mental health kan. Ya sama minimalis tiga itu kan. Banyak sih sebenarnya content creator yang lain, tapi paling kalau secara general content creator di luar negeri itu udah jauh berkembang banget sih. Nah, semakin jauh lebih berkembang dibanding awal-awal gue liat videonya si Gary V sama Matt D'Avella itu pas gue awal-awal kuliah itu, nggak awal kuliah sih, pertengahan kuliah itu, semakin lama mereka videonya semakin bagus. Iya. Bagusnya itu bukan dalam arti dia high definition atau peralatan dia mahal yang elite, bukan, tapi konten yang dia kasih itu, pesan yang dia sampaikan itu di video dan di podcast mereka itu makin lama makin ada value-nya itu makin tinggi gitu loh. Jadi mereka pun jadinya lebih bisa pastikan kalau apa yang mereka sampaikan itu bisa memberikan banyak manfaat buat orang lain kayak gitu. Itu sih, jadi yang lebih bikin high definition itu bukan kualitas gambar videonya, tapi atau sinematografinya. Tapi kualitas dari pesan yang dia sampaikan kayak gitu. Jadi
beda sih kalau sama Iya. yang di Indonesia kan. Kalau yang di Indonesia kan kalau yang di Indonesia itu kan lebih fokusnya ke yang prank-prank gitu, yang lucu-lucu ya kan, kayak misalkan 3 tipe anak kos misalkan kayak gitu, itu yang lucu-lucu atau yang prank-prank yang settingan segala macam. Yang sangat gampang dicerna kan. Yang sangat gampang dicerna, yang bikin orang ketawa lah sebenarnya. Ya itu Iya. ya itu sebenarnya nggak ada salahnya juga sih, tapi maksud gua kalau di Indonesia itu secara edukasi itu rendah banget. Channel edukasi di Indonesia itu masih sangat sedikit sekali, kalaupun ada ya kualitasnya nggak bakal bisa ngalahin luar negeri sih, belum bisa mengalahkan luar negeri gitu loh. Mungkin suatu saat bisa, at least kita setara dulu, nggak usah sampai ngalahin mereka dulu, at least kita bisa setara dulu. Untuk bisa nyampe setara dengan kualitas konten mereka itu tuh susahnya bukan main gitu loh. Dan konten creator yang bergerak di bidang edukasi itu benar-benar bisa dihitung pakai jari kedua tangan kita doang gitu loh, bahkan nggak nyampe 20 jari tangan dan kaki kan gitu loh. Dan sedikit banget yang benar-benar fokus ke bidang edukasi gitu loh, rata-rata fokusnya ke bidang entertainment yang bikin orang ketawa-ketawa, prank segala macam gitu loh. Jadi ya edukasi sih Indonesia sih masih kurang banget sih, masih rendah banget kalau menurut gua. Bener sih, coba di pikiran gua aja yang buat edukasi tuh kita hitung ya, kok bisa paling gede, Kalau bisa ya. neuron, hipotesa, Ya. ayo mikir, asumsi, opini, pinter politik. Iya. Bahkan gue nggak banyak tahu, paling opini, kok bisa, iya hipotesa neuron, paling sering nonton sih gue kok bisa sih. Ini baru 7 loh, Baru 7. dari 270 juta 200 juta lebih Iya. rakyat di Indonesia, ini baru 7 doang. Apa? Ya aku lihat konten creator yang Oh. bikin tutorial kayak Iya. kayak gitu juga termasuk edukasi sih, Downnet. sama teman-temannya yang banyak kayak gitu. Iya. Itu doang kan Paling bikin. itu, Iya. Kalau di luar negeri banyak banget, Banyak banget. ada kursus gesak, Iya. ada Vogue. Aduh parah men, Box, parah. Iya parah. Iya. Ya udah, sekian dari Kakak Kes. Ini episode paling membara kita. Thank you udah dengerin. Ya udah sih gitu aja sih. Bye bro. Kakak Kes. Tombol spotnya mana? Mana? Kursor gua mana coy?